Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sri Ana, NIM 1905802, absen 20 dari kelas PGSD 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Sebelum masuk ke tugas perkembangan, saya akan memaparkan profil Erik Erikson. Erik Erikson merupakan psikolog asal Jerman yang terkenal dengan teori terkait 8 tahapan perkembangan manusia. Berkembangnya manusia dari tahap ke satu tahap, selanjutnya ditentukan oleh berhasil atau tidaknya dalam menempuh tahap sebelumnya. 8 tahapan tersebut adalah 1. Fase bayi, kedua, fase balita, ketiga, fase prasekolah, keempat, fase usia sekolah, kelima, remaja, keenam, dewasa, ketujuh, parubaya, dan kedelapan, lansia. Yang pertama ada fase bayi, mulai 0 sampai 1 tahun. Pada tahapan ini merupakan titik awal pembentukan kepribadian. Mereka belajar mempercayai orang lain agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Peran orang di sekitarnya sebagai pengaruh sangatlah krusial. Aktivitas utama yang dilakukan pada fase ini yaitu ketergantungan pada ibu dan mengekspresikan frustasinya. Selain itu, bayi pada fase ini seringkali merasa takut pada lingkungan sekitar yang tidak dikenalnya dengan baik. Tahapan yang kedua ada fase kanak-kanak, mulai 2-3 tahun. Sosok yang paling berperan penting adalah orang tua atau sosok yang dianggap orang tua. Pada fase ini, banyak menentukan rasa percaya diri dari anak, serta anak mudah mulai mandiri. Aktivitas utama yang dilakukan pada tahap ini adalah berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada fase awal anak kecil, atau fase prasekolah, umur 3-5 tahun. Pada fase ini, anak mulai terlihat dalam permainan dan interaksi sosial, belajar terkait hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta anggota keluarga sangat berperan penting terhadap tumbuh kembangnya sang anak. Aktivitas umum yang bisa dilakukan pada fase ini adalah bertambahnya kosakata baru, serta berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang keempat ada fase anak kecil atau usia sekolah, mulai dari umur 5-13 tahun. Pada tahap ini, ketika anak berhasil melakukan sesuatu hal, maka mereka akan merasa bangga. Komunikasi yang dilakukan anak sudah mulai meluas, sehingga pihak yang berperan penting pada fase ini adalah sekolah dan tetangga. Aktivitas umum pada tahap ini adalah cenderung ke arah fisik seperti berolahraga, bermain, dan lain sebagainya. Yang kelima ada fase remaja, mulai umur 13-21 tahun. Pada tahap ini, banyak menguras tenaga bagi para orang tua yang memiliki anak usia remaja. Karena saat remaja, mereka mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Pada tahapan ini juga, anak memiliki hasrat seksual yang aktif sehingga patut diberikan pengertian yang baik mengenai hubungan seksual. Selain itu, keinginan untuk mencari identitas dan menjadi sosok yang berguna membuat mereka marah jika harus tergantung pada orang lain. Yang keenam ada fase dewasa, umur 21-40 tahun. Pada tahap ini, berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Fase dewasa ini memiliki emosi yang stabil. Mereka sibuk membangun karir dan mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, sosok yang berperan penting pada tahap ini adalah pasangan lawan jenisnya. Tahapan yang ketujuh ada fase parubaya, umur 40-60 tahun. Pada fase ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam hidupnya. Selain itu, tempat kerja juga berperan penting. Aktivitas umum pada tahap ini adalah sibuk membuat ide untuk generasi masa depan dan mencapai tujuan hidupnya yang belum tercapai. Dan tahapan yang terakhir ada fase lansia,
umur 60 tahun lebih. Pada tahapan ini, ketika seorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukan semasa muda, jika mereka puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya, jika tidak puas, akan merasa menyesal hingga rasa putus asa. Pada tahap ini, aktivitas utama yang dilakukan adalah berbagi pengalaman sehingga mereka sangat senang karena memiliki teman berbicara. Hal yang membuat paling stres adalah perasaan tidak berguna lagi orang-orang di sekelilingnya. Demikian pemaparan tentang tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.